Nah, pemirsa, gejala gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun saat ini menjadi hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, terutama orang tua. Per Selasa 18 Oktober 2022 tercatat sebanyak 206 anak didiagnosa gagal ginjal akut. Seiring dengan hal ini, BPOM juga menyatakan belum bisa mendukung kesimpulan sebelumnya yang sempat menyatakan obat sirup ini ditengarai menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Dan saat ini BPOM sendiri menarik peredaran 5 obat sirup dari pasaran. Tapi apa yang harus atau bisa dilakukan oleh orang tua saat ini dalam tidak hanya mencegah, tetapi juga melakukan penanganan jika apa saja atau terkait dengan apa saja yang perlu diwaspadai kalau anak atau sang buah hati ini terkena gagal ginjal akut. Dan juga mengapa obat sirup sampai bisa ditengarai menjadi penyebab kasus-kasus ini. Kita bahas bersama epidemiolog Universitas Andalas, Devriman Jafri. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Devriman. Ya, selamat sore, Waalaikumsalam, Mbak Fandi. Baik. Salam sehat. Salam sehat Bapak, sehat-sehat kita semuanya Bapak. Walaupun memang di tengah kasus yang cukup mengkhawatirkan saat ini terutama untuk orang tua. Tapi dari kacamata Bapak sebagai epidemiolog dan Bapak juga sebelumnya sempat menyebut bahwa memang butuh penyelidikan epidemiologi setelah adanya laporan kasus gagal ginjal akut pada anak. Kalau boleh tahu Bapak, tahapan penyelidikan epidemiologi ini seperti apa? Ya, jadi memang ini harus segera ya yang diinstruksikan oleh mungkin Pak Menteri kepada kepala semua kepala dinas kesehatan di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi tentunya. Karena memang penyelidikan epidemiologi ini menjadi salah satu gerak cepat di dalam untuk memastikan apakah nanti sebelum kita lebih jauh untuk menentukan determinan penyebab, setidak-tidaknya gambaran dari epidemiologi secara deskriptif sudah bisa disampaikan kepada masyarakat seperti apa profil dari anak-anak yang meninggal ini, atau juga kapan waktunya dan tempatnya di mana. Ini menjadi clue atau sebagai clue awal di dalam nanti kita melakukan investigasi lebih dalam seperti itu. Nah, dengan langkah ini saya kira harus dimasifkan. Saya kira dalam minggu ini atau mungkin paling lambat minggu depan itu sudah dapat profil itu. Setidak-tidaknya nanti mana tahu dari epidemiologi deskriptif secara awal ini sudah kelihatan pola-pola dari karakteristik dari si anak-anak yang meninggal ini. Sebelum nanti kita menentukan secara histori ke belakang apa menjadi penyebab kematian ini tentunya. Kalau di Padang sendiri ya Pak Devriman ada 22 kasus dan 12 diantaranya meninggal dunia, betul? Ya, itu benar. Itu yang disampaikan oleh rilis dari Dinas Kesehatan dan itu sangat mengkhawatirkan. Makanya saya juga menyarankan seharusnya kalau kita lihat case fatality rate dari 12 yang meninggal ini dari 22 kasus yang dilaporkan, seharusnya ini sudah nyatakan KLB seharusnya di Sumatera Barat. Nah, makanya ini harus hati-hati, harus segera agar memang tidak menjadi wabah yang lebih mematikan dan lebih banyak lagi nanti ke depan untuk upaya pencegahan. Seperti itu, Mbak Fani. Kalau dari epidemiolog sendiri, Pak, dengan banyaknya kasus seperti ini dan status yang harus dinaikkan menjadi KLB, apa saja tahapan untuk menuju kasus itu atau katakanlah level itu, dan biasanya langkah apa saja sih yang biasa dilakukan oleh pemerintah khususnya atau rekomendasi dari epidemiologi? Ya, karena untuk menentukan investigasi atau penyelidikan yang penting itu nanti kita bisa memastikan bahwa apakah secara epidemiologi bermakna peningkatan jumlah kasus ini. Itu yang paling penting kita bisa melihat. Karena tentu diuraikan dari 12 kasus ini yang khususnya di Sumatera Barat ini dalam periode waktu kapan dan di mana saja. Pola-pola itu kan kita bisa lihat. Apakah dari 12 ini berapa orang yang mungkin di kabupaten A, B, dan C seperti itu. Dan itu bisa memastikan nanti ke belakang bahwa mana tahu ada indikasi-indikasi yang diduga yang selama ini yang banyak beredar itu kan bicara sirup ini. Apakah masyarakat ini memperoleh secara mandiri atau memang melalui resep dokter seperti itu. Karena apa? Ini kan bicaranya kan akut dalam hal ini tentu ini kan dengan waktu yang pendek seperti itu, Mbak Fandi. Makanya kemungkinan pemerintah mengambil langkah dalam untuk menarik atau melakukan pengawasan atau evaluasi dari obat-obat sirup ini karena melihat dari beberapa negara kasus-kasus ya seperti Bangladesh dan juga di Gambia kemarin itu dan juga di Saudi seperti itu. Sudah dan juga hitungannya ini juga merupakan salah satu kondisi yang mengkhawatirkan di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia ya Pak Devriman. Tapi kalau untuk gagal ginjal sendiri,
katakanlah penyakit ginjal ini bukan penyakit yang menular, bukan? Bukan, ini kan artinya non menular, tidak menular. Makanya kemungkinan ini kan akan menjadi KLB yang bisa lebih besar lagi. Dan saya menduga kayak fenomena gunung es saja, karena memang makanya harus dimasifkan untuk melakukan screening dan juga identifikasi itu, Mbak Fani. Oke, boleh dijelaskan lagi Pak, dielaborasi lebih lanjut Pak Devriman, kenapa penyakit tidak menular untuk KLB-nya lebih parah, kalau apalagi kalau misalnya kita bandingkan sama COVID-19 yang hitungannya penyakit penular? Ya, itu tadi fenomena gunung es yang mungkin yang 12 ini yang kan terlaporkan saja, teridentifikasi gitu loh. Ketika ini akan dimasifkan dengan kemarin baru dirilis juga tata laksana dalam melakukan identifikasi, screening dan juga surveillance ini, mana tahu jumlah kasus ini sudah banyak. Makanya untuk memastikan itu makanya harus segera mengambil langkah-langkah penyelidikan ini. Nah, jangan-jangan ini sebenarnya udah banyak tapi kan belum terlaporkan saja gitu loh. Yang didapatkan ini kan baru di hilirnya saja gitu loh, di rumah sakit seperti itu, Mbak Fani. Jangan sampai kalau bisa kan yang nanti teridentifikasi kan bisa segera dilakukan langkah-langkah pengobatan dan secara klinis untuk bisa sampai jangan ke jurang kematian seperti itu. Sampai kalau langkah yang terbaru ini sih menarik peredaran ya, atau 5 obat flu yang sebenarnya sebagian orang tua di rumah pasti punya ya obat flu ini untuk treatment anak-anaknya. Tapi sekarang lagi ditarik. Kemudian mengatakan ada 3 zat kimia yang diduga berbahaya atau penggunaannya lebih banyak daripada yang sudah seharusnya. Ada etilen glikol, dietilen glikol, dan juga glikol butil ether. Kalau dari kacamata Pak Devriman, sebenarnya 3 zat kimia ini tuh kegunaannya apa, atau katakanlah jumlahnya yang aman bagi anak-anak itu seberapa banyak sih? Iya, ini kan memang sebagai pelarut ya dalam untuk obat sirup itu. Yang selama ini mungkin digunakan masih di dalam nilai ambang tadi, mungkin 0,5 miligram per kilogram berat badan, seperti itu yang kita bisa lihat secara nasional. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, ini kan pertanyaan orang awam dan kita mungkin masyarakat secara umum, kenapa yang selama ini mungkin obat-obat yang mungkin ditarik itu biasa digunakan, nggak ada masalah, kenapa kok jumlah nilai ambang batas itu melebihi? Ya, itu kan pengawasan baik dari industri sendiri maupun juga Badan POM, dan ini pun juga random kan sebenarnya dalam mendeteksi ini. Nah, mungkin juga bisa juga diidentifikasi juga obat-obat yang lain, karena etilen glikol ini kan juga tidak hanya sebagai pelarut di obat, tapi juga ada di cat dan juga ada macam-macam ya macam-macam gitu loh. Makanya jangan terlalu dini untuk bisa mengklaim bahwa ini akut dari obat. Jangan-jangan, makanya investigasi ini menjadi penting. Jangan-jangan ada mungkin asupan di dalam keluarga atau di rumah tangga yang bukan bersumber dari obat gitu loh, atau obat-obat yang khusus yang selama ini mungkin luput dari pengawasan Badan POM dan itu didapatkan dari luar yang mengandung etilen glikol yang tinggi gitu, atau turunan yang tadi dietil glikol tadi, seperti itu, Mbak. Pertanyaannya juga begitu sih, maksudnya ini kan obat-obat yang sudah beredar lama di tengah masyarakat, kenapa baru sekarang menjadi atau ditengarai menjadi penyebab dari gagal ginjal akut? Tapi kalau dari kacamata Pak Devriman sendiri gitu, ketika penyakit ginjal atau ada penyakit yang bersumber di ginjal, apakah ini selama ini secara sejarah bisa menjadi KLB atau penyakit yang membuat kita khawatir ini akan menjadi besar, mewabah seperti itu? Iya, bisa, karena memang kalau tadi dikatakan bahwa ini kan dia toksisitas, artinya memang target organnya pada ginjal dan juga susunan saraf pusat juga, Mbak Fani, seperti itu. Nah, tapi kan memang di dalam epidemiologi kita tidak bisa menarik hubungan sebab akibat secara langsung, karena juga ada faktor-faktor yang lain, komplikasi dan juga tidak bisa juga virus gitu loh untuk komplikasi ini. Nah, ini yang perlu diurai. Nah, ada anak di usia semuda itu, Pak Devriman, bisa ada atau komplikasi penyakit? Iya, itu kemungkinan juga bisa terjadi. Makanya nanti di dalam ini butuh tim di dalam untuk melakukan investigasi. Baik nanti teman-teman juga di klinis, di dalam kita bisa melihat secara diagnosis
atau audit kematian dari anak-anak yang sudah meninggal ini. Nah, pola-pola itu akan terlihat nanti secara dalam gitu. Kita bisa menggunakan studi untuk bisa mendalami, menarik kesimpulan hubungan sebab akibat itu. Tapi yang jelas pasti ada juga faktor-faktor yang lainnya, sama juga di COVID di awal kan juga seperti itu. Apakah semuanya murni dari COVID-nya sendiri atau memang ada sebagai stresor atau yang memicu terjadinya kematian itu, termasuk juga stres sendiri. Nah, ini juga kita lihat, mana tahu ada juga, mohon maaf, ada faktor lingkungan dan juga perilaku yang bisa menunjukkan itu. Baik. Terima kasih sebelumnya atas informasinya Pak Defriman Djafri. Dalam waktu dekat ini Kementerian Kesehatan juga akan melakukan konferensi pers terkait dengan hal ini. Kita harapkan agar ini bisa menjadi titik terang dalam pengobatan gagal ginjal akut di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Defriman Djafri bersama kami di MSN News Now. Selamat sore. Assalamualaikum.